Yosa, kembali lagi di Kako ini mate. Dan ada satu hal yang menarik di manga One Piece chapter 1067. Ya, soal fakta di mana robot kuno yang telah diciptakan 900 tahun yang lalu. Dan bicara soal ini, tentu ini adalah hal yang menarik. Karena ya, di satu sisi robot ini di 200 tahun yang lalu sempat melancarkan suatu aksi ke Marijoa, di mana menurut Robin-chan itu merupakan tahun yang sama di mana Fishman Island atau Fishman didiskriminasikan oleh dunia. Dan dari dua info ini aja, atau tiga deh lebih tepatnya, Mimin merasa ini semua terhubung dengan salah satu senjata kuno, yaitu Pluton. Dimana ya, Mimin mengatakan kalau Aquater 7 akan terulang kembali. Dan tepat sekali, pasti di antara kalian ada yang mulai atau mungkin satu server dengan Mimin, dimana ya Pulau Egghead seperti Aquater 7 jilid kedua. Mulai daripada orang-orang yang berpotensi kembali bertemu, yaitu Mugiwara Ichime dan juga Lucy, serta ada kemungkinannya niat CP0 kali ini serupa dengan niatnya saat mereka menjadi CP9, yaitu soal senjata kuno Pluton. Ya, pada saat ini ya Mimin sedikit curiga kalau alasan terbesar atau mungkin salah satunya kenapa Vegapunk ingin dibunuh oleh World Government itu karena telah ketahuannya robot kuno yang di Pulau Egghead itu oleh World Government, dan juga telah ketahuannya kalau Vegapunk telah mencoba mengembangkannya. Karena ingat, menurut Vegapunk robot kuno itu pernah diperintahkan oleh World Government untuk dimusnahkan, tetapi para peneliti menolaknya dan menyembunyikan secara turun-temurun tanpa sepengetahuannya World Government. Nah, bagaimana jika ternyata akar masalah kedatangan CP0 adalah karena robot kuno itu yang merupakan senjata kuno? Dan di sini Mimin akan langsung mengatakan kalau robot kuno yang satu ini adalah Pluton hasil blueprint 900 tahun yang lalu. Karena ya, terkait soal Pluton dan terkait soal robot kuno yang dikatakan oleh Saka dan juga Vegapunk, dimana kepikiran gak sih kalian kalau ini semua akan berkaitan dengan Tom si manusia ikan? Nah ini dia. Bukankah kasus robot kuno 200 tahun yang lalu, dimana menurut Robin itu tahun yang sama dimana Fishman mendapatkan diskriminasinya, cukup menjawab kenapa seorang Tom, yaitu manusia ikan sendiri, memiliki blueprint daripada Pluton. Dan menurut orang di Water 7, blueprint Pluton ini ya sejatinya telah diwariskan secara turun-menurun. Dan jika kita kaitkan dengan robot kuno ini, itu memang mirip ya, karena jika kita sadar kalau desain daripada roketnya Tom itu ya benar-benar cukup mirip di bagian depannya. Nah, kita bisa melihat perbandingannya di sini. Yang mana itu artinya ada kemungkinan kalau robot kuno yang satu ini yang menyerang di tahun yang sama dengan diskriminasi manusia ikan itu adalah Pluton hasil rancangan blueprint yang pernah dimiliki oleh Tom, seorang manusia ikan, sejak 900 tahun yang lalu. Dan pradugaan Mimin di sini ya, ada kemungkinannya di 200 tahun yang lalu ketika Fishman didiskriminasikan dan mungkin puncaknya ada di tahun itu, robot ini alias Pluton versi rancangan blueprint Fishman adalah tentara yang menjaga Fishman selama Poseidon masih tertidur. Dan menurut Vegapunk juga robot yang satu ini disebut sebagai tentara. Jadi seharusnya robot kuno ini emang punya Fishman dalam menjaga Fishman sebagai tentara tentunya. Dan ada satu bukti lainnya di sini kalau Fishman emang punya semacam robot kuno seperti itu, yaitu Jack yang mirip desainnya juga dengan robot kuno yang satu ini. Ya, dimana kita tahu ya Jack ini merupakan manusia ikan dan tampilan desainnya itu ya benar-benar mirip dengan robot kuno yang satu ini. Jadi jelas ini mungkin sesuatu hal yang menarik dan sebagai semacam plot juga kalau pada dasarnya Fishman emang punya robot kuno atau Pluton selama Poseidon tertidur. Karena ya seorang Jack bisa berpenampilan seperti itu, berarti seorang Jack pada dasarnya tahu akan sesuatu hal tentang itu sebagai seorang Fishman. Dan sekedar info saja ya, atau mengingat kalau kita tahu ya Jack itu adalah orang daripada Beast Pirate yang menemukan lokasi Wano sesungguhnya, dimana lokasi itu juga tempat dimana Pluton yang lainnya berada. Dan apakah ini emang clue kalau ini emang Pluton? Dan terkhusus untuk Pluton yang satu ini adalah Pluton hasil rancangan blueprint yang blueprintnya pada saat itu pernah dipegang oleh Tom dan kemudian dihancurkan Franky di Enies Lobby. Dan ya, bagaimana menurut kalian?
Dan kemudian kita tahu ya, hal yang menjadi konflik lainnya pada chapter kali ini terkait robot kuno itu adalah soal energi daripada robot ini. Dan pertanyaannya, energi apa yang dimaksud oleh Saka itu? Apakah itu api lunaria? Menurut Mimin ya tidak, tapi mungkin juga iya. Namun di satu sisi menurut Mimin untuk saat ini ya tidak, kalau Vegapunk benar-benar orang yang jenius. Karena apa? Karena Vegapunk sejatinya telah melakukan percobaan eksperimen kepada suku lunaria sejak beberapa tahun yang lalu, sejak King kecil juga. Dan karena sampai saat ini dia mengatakan tidak tahu soal energi itu, jelas logika anak kecil pun pasti mengatakan kalau api lunaria bukanlah energi daripada robot kuno itu. Tetapi jika kita menganggap kalau Vegapunk ini tidaklah jenius, api daripada suku lunaria mungkin adalah energinya. Dan ternyata Vegapunk yang idiot seperti perkataan Luffy itu barulah menyadarinya. Tetapi tentunya tidak mungkin kan skenario seperti itu terjadi kepada seorang Vegapunk yang sangat jenius. Jadi kita akan anggap saja kalau api lunaria bukanlah energinya daripada robot yang satu ini. Lah, terus energinya apa, Min? Ya, jika emang pada dasarnya robot kuno ini atau Pluton yang ini ya dibangun dengan blueprintnya daripada Fishman Island atau Fishman seperti yang kita teorikan tadi, maka sepertinya kita bisa menjawab soal energi atau tenaga penggerak yang tidak bisa dibuat oleh Sai-nya Vegapunk, dimana itu ada dua tetapi terhitung sebagai satu, yaitu Nika dan juga energi steroid. Dan ya, tepat sekali, energi penggerak robot kuno ini jika dibuat daripada blueprintnya Fishman, jelas energinya adalah energi legendaris yang berasal daripada Fishman juga, yaitu energi steroid. Dimana ya, seperti yang kita ketahui bersama, energi yang satu ini pada waktu itu ya digunakan oleh Hody Jones untuk memperkuatkan tubuhnya daripada segala aspek. Tetapi kita tahu ya kalau efek yang terjadi kepada Hody Jones dan kawan-kawannya itu ketika mengkonsumsinya, itu membuat mereka menjadi seorang kakek-kakek tua bangka. Dan terkait soal efek buruk yang terjadi kepada energi ini, itu teorinya masuk akal ya. Kenapa efek buruknya membuat manusia menjadi tua bangka? Karena energi ini ada kemungkinannya memaksa tubuh bekerja 2 kali atau bahkan 100 kali lebih cepat dari yang seharusnya. Dan tentu itu bisa membuat tubuh bergerak dengan cepat dan melampaui batasan seharusnya. Yang mana jika itu diaplikasikan kepada tubuh manusia, tentunya reaksi biologis bisa terjadi dan akan mengaruhi kualitas daripada tubuh konsumennya. Nah, bagaimana jika energi itu diaplikasikan ke suatu robot yang tidak memiliki faktor biologis di dalamnya? Makhluk hidup aja yang terkena energi seperti itu ya, gerakan tubuhnya menjadi sangat liar dan aktif. Jadi jikalau yang ditanya oleh Saka soal energi penggerak daripada robot kuno yang satu ini, dia Mimin akan menjawabnya kalau energi penggeraknya itu adalah energi steroid yang satu ini. Dan BTW, kenapa Mimin mengatakan Nika dan energi steroid terhitung satu? Ya, jika diperhatikan dari tampilannya, ada kemungkinan energi steroid punya hubungan dengan Nika. Apalagi ya, secara dasarnya ini Fishman, yang mana Fishman sendiri pernah dibuatkan janji oleh Joy Boy sebelumnya, yang mana Joy Boy juga merupakan seorang Nika. Jadi tidak menutup kemungkinannya kalau dua hal ini berasal dari hal yang sama, yaitu energi steroid dan Nika dihitung sebagai satu energi yang sama. Dan dari pernyataan ini bisa menjadi hal yang menarik, soalnya kita tidak tahu ya masih adakah energi steroid di One Piece. Dan jika pun ada, seharusnya ada di Fishman. Dan gak mungkin dong Vegapunk mau ke sana. Tapi mungkin sih, karena ya Dragon itu juga ada di dekat sana, lebih tepatnya berada di Paradise. Tapi jika itu terlalu jauh, tentu Vegapunk bisa memanfaatkan Nika Luffy untuk eksperimennya itu nantinya. Maka daripada itu, pertemuannya daripada keduanya dikatakan takdir oleh Vegapunk. Nah, bagaimana menurut kalian? Dan sekian ya video kali ini, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Yos.